Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wassalatu wassalamu ala rasulih salaman wa ala alihi wa ashabihi kiraman ridwan wa ala man tabi'ahum bi ihsanin wa mubarakan ila yaumil mizan amma ba'd. Para jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan malam ke-18 pada bulan Ramadan tahun ini, yang merupakan sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang kata ulama bahwasanya 10 malam terbaik dalam setahun adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana 10 hari terbaik dalam setahun, yang terbaik adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka hendaknya mari kita sama-sama bermuhasabah diri dan juga menyiapkan. Rasulullah bersabda, kencangkan ikat pinggang, jauhi tempat tidur, perbanyak baca Al-Quran. Bahwasanya 10 malam terakhir bulan Ramadan itu malam yang penuh berkah, malam yang penuh dengan nikmat, ampunan dan juga pahala limpahan. Maka para jamaah sekalian, semoga kita bisa sampai kepada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Amin. Bisa mengamalkan banyak amalan di malam tersebut. Dan yang akan saya sampaikan di sini, para jamaah salat tarawih sekalian, adalah tentang kemunafikan. Sifat munafik, sifat yang batasannya sangat-sangat samar di antara kaum muslimin. Bahkan sebagian besar kaum muslimin pada zaman sekarang tidak merasa bahwa dirinya munafik, padahal dalam dirinya terdapat sifat-sifat kemunafikan. Maka yang pertama harus kita ketahui adalah apa itu sifat munafik, para jamaah sekalian. Munafik dari kata bahasa Arab yang berarti nafaq, menyembunyikan. Cara istilah syar'i yaitu menyembunyikan, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang di hatinya, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan di dalam hatinya. Maka para jamaah sekalian, itu adalah istilah secara syar'i. Maka munafik, sifat munafik yang terbagi menjadi dua: munafik i'tiqadi atau munafik murni, dan juga munafik amali. Munafik i'tiqadi seperti apa, jamaah sekalian? Munafik i'tiqadi adalah munafik yang menyembunyikan keimanannya kepada Allah, menyembunyikan keimanannya, padahal diri dia memiliki sifat kafir, menentang. Hukumnya bagaimana di akhirat? Maka munafik seperti ini dihukumi sama dengan orang kafir di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam tingkatan paling bawah di dalam neraka. Dan yang kedua, para jamaah sekalian, munafik amali. Apa itu munafik amali? Munafik amali adalah ia yang memiliki iman, masih memiliki iman, tapi melakukan maksiat. Maksiat sebagaimana orang-orang munafik melakukan maksiat. Maka para jamaah sekalian perlu diperhatikan bahwasanya sifat-sifat kemunafikan ini sangat samar. Jika tidak kita rasakan, bermuhasabah diri, maka bisa jadi sifat-sifat munafik ini ada dalam diri kita, karena batasan ini adalah samar. Sebagian muslim meremehkan sifat munafik tersebut, tidak menyangka bahwa sifat munafik dalam dirinya sudah tumbuh. Maka para jamaah sekalian, saya akan menyebutkan beberapa sifat-sifat munafik, dan dengan demikian itu diharapkan bahwa untuk kita terutama berlindung pada Allah dari sifat munafik tersebut, dan juga berlindung dari orang-orang yang memiliki sifat munafik. Apa tanda yang pertama? Ciri yang pertama bagi orang-orang munafik adalah ia memiliki penyakit hati. Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hatinya rusak, qalbuhu fasad. Ketika diberitahu kebenaran dia menolak, dia marah, dia menentang. Padahal yang diberitahu adalah kebenaran. Dia menolak dengan keras, merasa dirinya bahwa paling benar. Maka ini termasuk dalam sifat munafik, para jamaah sekalian, yang perlu kita waspadai. Lalu jika orang tersebut tidak bertaubat dan tidak merasa bersalah, apa yang terjadi? Fazadahumullahu maradun. Maka Allah akan timpakan rasa sakit di dalam hati itu, penyakit hatinya lebih dari sebelumnya. Orang tersebut akan merasa bahwa dirinya selalu merasa benar. Hatinya hitam dengan noda-noda hitam, sehingga kebenaran sulit sangat untuk masuk dalam
ke dalam hatinya. Dan juga di antara orang yang sakit hatinya adalah orang yang mudah tergoda oleh syahwat dan syubhat. Dia lebih memilih apa yang syubhat, yang ragu, daripada apa yang sudah jelas Allah turunkan dan Rasulnya. Dan juga penyakit iri, dengki, ini adalah termasuk dalam sifat-sifat yang memiliki hati rusak. Iri kepada tetangga, iri kepada saudara, iri kepada keluarga, maka ini adalah di antara sifat-sifat kaum munafik. Lalu yang kedua, para jamaah sekalian, adalah berbuat kerusakan di bumi. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Apabila dikatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, maka apa kata mereka? Jawaban mereka, tidak, kami sesungguhnya membawa kebenaran, membawa perbaikan di muka bumi ini. Padahal ala innahum mufsiduna walakin la yashurun. Padahal mereka ini membawa kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Sebagaimana bisa kita lihat di akhir zaman, banyak kaum-kaum, negara-negara ya etnis yang membawa kerusakan dengan dalih bahwasanya mereka ingin membawa perubahan kepada jalan yang lebih baik. Padahal apa yang mereka lakukan adalah sebuah kerusakan. Lalu ciri-ciri yang ketiga para jamaah sekalian, menuduh orang beriman sebagai orang bodoh. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha." Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang yang mengikuti imannya para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka apa yang mereka jawab? Apakah kamu akan beriman sebagaimana imannya orang-orang bodoh tersebut? Mereka mengira bahwa orang-orang yang beriman dengan iman seperti para sahabat, tabi'in dan tabi'in adalah orang bodoh. Padahal ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Bahwasanya mereka lah orang bodoh tersebut, padahal mereka tidak mengetahuinya. Dan ciri yang selanjutnya para jemaah sekalian adalah ada di dalam hadis Rasulullah SAW, ayatul munafik salat. Tanda-tanda kemunafikan ada 3 para jemaah sekalian. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta, berbohong, mempelintirkan fakta, bicara yang mengada-ada. Ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kemunafikan. Lalu wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia yang mengingkari. Entah dia yang membuat janji atau dia yang diberi janji, dia pula yang mengingkari para jemaah sekalian. Ini adalah salah satu sifat munafik yang harus kita hindari. Lalu wa idza tumina akhana. Apabila diberi amanah, dia khianat. Ketika dia diberi amanah untuk menjaga suatu amanah, dia berkhianat dengan amanah tersebut. Maka para jamaah sekalian, 3 sifat ini adalah sifat yang jelas-jelas dimiliki oleh orang-orang munafik. Maka hendaknya kita semua berlindung dari 3 sifat ini, mohon perlindungan kepada Allah dari 3 sifat munafik ini, dan juga berlindung dari orang-orang yang memiliki sifat munafik. Dan juga para jamaah sekalian, ciri-ciri orang munafik dalam ibadah para jamaah sekalian adalah sangat berat untuk melaksanakan ibadah jika tidak dibarengi dengan pujian. Bahwa ini sudah jelas ada dalam surat Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang-orang munafik itu pada jamaah sekalian menipu Allah, dan Allah akan membalas penipu mereka di akhirat kelak. Dan apabila mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka merasa sholat dengan kusala, berat, malas. Mereka bermaksud riya. Adapun mereka melakukan ibadah itu dengan tujuan riya, dipuji oleh orang lain. Maka para jamaah, ini sifat kemunafikan yang harus kita hindari. Dan lebih khususnya para jamaah sekalian, ada 2 sholat yang sangat berat bagi orang munafik dilaksanakan, yaitu Rasulullah bersabda, "Afdhalus shalah 'anil munafiqin al-isya wal fajr." Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar. Tentunya salat berjamaah para jamaah sekalian. Karena pada zaman Rasulullah dan diwajibkan kepada kita para laki-laki untuk salat berjamaah di masjid.
Sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh ini adalah sholat yang paling berat pada jamaah sekalian bagi orang-orang munafik, karena mereka hatinya sudah berada dalam kelapan duniawi, rasa lelah dan ingin istirahat. Maka para jamaah sekalian, anak pribadi dan juga para jamaah sekalian, semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat munafik. Amin. Dan dijauhkan dari orang-orang yang memiliki sifat munafik pada jamaah. Amin. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.